Halo keluarga dan sahabat Idea, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Halo semuanya. Kalau aku sebut Peter Pan, apa yang langsung kebayang? Anak laki-laki baju hijau? Baju hijau, bisa terbang, terus ada peri kecil genit namanya Tinkerbell. Betul. Dan petualangan di Pulau Fantasi, Neverland. Kayaknya kita semua udah khatam banget ya sama ceritanya. Tapi, kamu pernah kepikiran gak sih? Apa tuh? Jangan-jangan cerita yang kita anggap dongeng anak-anak ini sebetulnya bukan buat anak-anak. Wah, itu pertanyaan jebakan. Tapi aku suka. Soalnya seringnya cerita yang paling kita hafal di luar kepala, itu justru yang paling jarang kita pikirin lagi. Nah, itu dia. Dan untuk pembahasan kali ini kita nemu satu tulisan analisis yang, wah menarik banget. Banget. Tulisan ini justru berargumen kenapa orang tua wajib bacain Peter Pan untuk anak mereka. Tapi alasannya beda banget ya. Sama sekali beda. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar lagi cerita familiar ini. Cari makna-makna tersembunyi yang mungkin dulu kita lewatkan. Oke. Ini bukan sekedar dongeng, tapi bisa jadi cermin tentang tumbuh dewasa, kehirangan, dan imajinasi. Nah, setuju banget. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa cerita yang sama bisa bikin anak-anak kita ketawa ngertak, Tapi pas kita yang baca, kok malah bikin kita terdiam dan ya mungkin sedikit merenung. Siap, siap. Ayo kita mulai dari fondasinya dulu. lokasinya. Tepat, Neverland. Oke, Neverland. Pulau fantasi tempat para anak hilang, putri duyung, dan bajak laut. Stereotipnya begitu. Tapi analisis yang kita baca ini punya ide yang radikal. Katanya, Neverland itu sebenarnya bukan sebuah pulau geografis. Benar, kita nggak akan bisa menemukannya di Google Maps ya. Nggak bakal bisa. Jadi, Neverland itu sebuah ruang psikologis. Tepat, sebuah tempat di dalam pikiran kita semua. Penulis analisis ini menggambarkannya dengan sangat indah. Gimana katanya? Katanya, Neverland adalah wilayah abu-abu antara masa kanak-kanak dan kedewasaan. Wilayah abu-abu. Iya, tempat di mana imajinasi, ketakutan, keberanian, dan kehilangan itu hidup berdampingan. Wow. Jadi, Neverland itu metafora untuk masa transisi itu sendiri. Sebuah tempat di mana semua perasaan campur aduk itu jadi nyata dan punya wujud. Tunggu. Kalau Neverland adalah ruang transisi, berarti setiap karakter di dalamnya itu Mewakili sesuatu. mewakili satu aspek dari pergulatan itu dong. Jadi mereka bukan sekedar tokoh, tapi simbol. Persis. Nah, gimana analisis ini memetakan katakanlah Peter sama Hook dalam lanskap emosi ini? Pertanyaan bagus. Disinilah ceritanya jadi jauh lebih dalam. Tentu saja, Peter Pan, sang bintang utama, Ya, dia adalah simbol keabadian masa kanak-kanak. Dia perwujudan dari hasrat kita buat terus main, bebas dari tanggung jawab. oke, jelas. Sementara itu, Wendy Darling yang begitu datang langsung ngambil peran sebagai ibu buat para Lost Boys. Iya, dia langsung beberes, cerita, segala macam. Nah, dia itu mewakili dorongan alamiah kita untuk merawat, menata, dan ngambil tanggung jawab. Dia simbol kedewasaan yang mulai memanggil. Oke, jadi Peter itu penolakan untuk dewasa, dan Wendy itu panggilan untuk dewasa, itu jelas. Tapi yang paling bikin aku penasaran itu Captain Hook. Si musuh bebuyutan. Selama ini kan dia cuma bajak laut jahat, stereotypical, dengan tangan pengait. Tapi analisis ini melihatnya beda banget kan? Jauh berbeda. Menurut analisis ini, Captain Hook adalah metafora paling jujur dan paling tragis tentang ketakutan terbesar umat manusia. Apa itu? Waktu. Waktu. Ingat nggak apa yang paling ditakuti Hook? Buaya itu. Buaya yang di dalam perutnya ada jam waker yang terus berdetak. Tik-tok, tik-tok. Persis. Buaya itu adalah personifikasi dari waktu yang tanpa henti mengejarnya. Detak jam itu adalah pengingat konstan akan waktu yang terus berjalan, perubahan yang tak terhindarkan, dan pada akhirnya kematian. Jadi ketakutan Hook pada buaya itu? Sebenarnya adalah ketakutan eksistensial kita semua pada penuaan dan kefanaan. Dia tidak takut pada buaya, dia takut pada waktu yang memburunya. Astaga. Itu pembalikan perspektif yang luar biasa. Kan? Jadi kalau kita sandingkan, Peter Pan lari dari waktu, sementara Captain Hook justru dihantui oleh waktu. Tepat. Mereka bukan benar-benar musuh, tapi dua respons yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dua sisi dari koin yang sama. Itu membuat Hook terasa jauh lebih tragis daripada sekedar jahat. Tepat sekali. Makanya, penulis analisis ini menyimpulkan dengan kalimat kunci. Peter Pan bukan dongeng polos, melainkan peta emosi manusia. Peta emosi manusia. Aku suka istilah itu.
Dan ini mengubah cara kita memandang kegiatan mendongeng. Saat kamu, keluarga dan sahabat Idea, bacain cerita ini untuk anak. Ya, Kamu sebenarnya sedang memberi mereka bahasa. Sebuah kosakata visual untuk memahami perasaan-perasaan rumit yang mungkin belum bisa mereka ucapkan. rasa takut akan perubahan, keinginan untuk tetap kecil. Dorongan untuk merawat. Semua itu ada di sana. Tanpa perlu kita ceramahi. Kita nggak cuma ngasih cerita, kita ngasih peta untuk mereka menjelajahi dunia batin mereka sendiri. Wah, Gagasan itu mengubah cara saya memandang seluruh proses mendongeng. rasanya jadi bukan lagi soal mengajar, tapi soal menjelajah bersama. Tapi, ada satu hal lagi yang membuat cerita ini jadi lebih rumit. Apa itu? Karakter Peter Pan itu sendiri. Analisis ini menyoroti sesuatu yang jarang kita akui. Peter Pan itu sebenarnya bukan pahlawan yang baik. Aku senang kamu ngangkat ini. Kenapa? Kalau kita mau jujur dan melihatnya dengan mata orang dewasa, Peter Pan itu pahlawan yang payah kan? Payah gimana? Dia pelupa, terutama melupakan orang-orang yang pernah penting baginya, kayak Wendy dan anak-anaknya. Dia egois, seringkali cuma mikirin petualangan dan kesenangannya sendiri. Dan dia lari dari komitmen dan tanggung jawab. Nah, Betul, dia memang bebas, sebebas-bebasnya. Tapi kalau kita baca lagi dengan seksama, ada kesepian yang luar biasa di balik kebebasannya itu. iya juga. Aku paling ingat adegan-adegan melankolis di mana dia cuma bisa ngintip kehangatan keluarga Darling dari luar jendela. Oh, ya. Dia bisa melihatnya, tapi nggak akan pernah bisa menjadi bagian darinya. Bebas, tapi sendirian. Itu ironi yang paling menyakitkan ya. Dan disitulah letak kejeniusan penulisnya, J.M. Barrie. Menurut analisis yang kita bedah ini, semua kekurangan Peter bukanlah kelemahan dalam penceritaan. Tapi, Justru itulah intinya. Karakter Peter yang tidak sempurna ini adalah sebuah peringatan yang lembut. peringatan yang lembut. Barrie seolah-olah berbisik kepada kita para pembaca bahwa kebebasan absolut, kebebasan tanpa koneksi, tanpa akar, tanpa tanggung jawab, pada akhirnya bisa berubah menjadi sebuah lingkaran kehampaan yang melelahkan. Jadi Peter tidak dimaksudkan untuk jadi idola yang harus kita tiru 100%. Sama sekali bukan. Tapi lebih seperti sebuah studi kasus ya. Sebuah contoh tentang apa yang hilang ketika kita menolak untuk tumbuh sama sekali. Tepat sekali. Dan disinilah ruang dialog yang sebenarnya terbuka. Maksudnya? Saat membaca cerita ini bersama anak, kita jadi punya pemicu untuk percakapan yang lebih dalam. Kita bisa tanya, Menurutmu, kenapa Peter nggak mau dewasa? atau kalau kamu jadi Wendy, kamu bakal ikut Peter atau pulang? Apa sih yang seru dari jadi orang dewasa? Apa yang menakutkan? Betul. Ini bukan tentang nakut-nakutin anak, soal kedewasaan, tapi tentang menunjukkan bahwa tumbuh itu sebuah perjalanan yang punya suka dan dukanya sendiri, dan itu tidak apa-apa. Ini jadi relevan banget ya. Apalagi di zaman sekarang, di mana ada budaya yang seolah-olah mengagungkan masa muda abadi. Betul. Peter Pan jadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Omong-omong soal ini, aku jadi teringat satu fakta sastra menarik yang juga dibahas dalam tulisan ini. Yang mana? Ternyata, karakter Peter Pan itu pertama kali nggak muncul di buku anak-anak. Betul. Ini fakta yang menurutku kayak kunci pembuka untuk memahami seluruh cerita ini. Gimana tuh ceritanya? Peter Pan pertama kali muncul dalam sebuah novel dewasa karya J.M. Barrie, judulnya The Little White Bird, terbit tahun 1902. Novel dewasa. Iya, di novel itu, Peter Pan adalah cerita di dalam cerita yang dikisahkan oleh seorang laki-laki dewasa kepada seorang anak kecil. Oh, Baru beberapa tahun kemudian, Barrie mengadaptasinya menjadi naskah drama dan buku cerita anak yang kita kenal sekarang. pantes saja. Pantes saja pas kita baca ulang beberapa waktu lalu, rasanya beda banget sama waktu kecil. Jauh beda kan? Artinya, sejak awal kelahirannya, kisah ini memang dirancang dengan dua lapisan. Satu lapisan untuk anak-anak. Satu lagi untuk orang dewasa yang membacakannya. Ingat gak, waktu kecil yang kita lihat cuma petualangannya. Terbang, lawan bajak laut, ketemu suku Indian. Seru. Tentu. Kita tepuk tangan biar Tinkerbell hidup lagi. Kita sorak-sorai pas Peter menang. Tapi, Saat kita membacanya lagi sebagai orang dewasa yang sudah pernah merasakan kehilangan, patah hati, dan beratnya tanggung jawab, kita jadi melihat lapisan melankolis yang dulu sama sekali tidak terlihat. kita merasakan kesedihan Mrs. Darling yang nungguin anak-anaknya pulang.
Atau pedihnya saat Peter bahkan gak ingat siapa itu Captain Hook setelah mengalahkannya. Benar. Ada satu kalimat dalam analisis ini yang merangkum fenomena itu dengan sempurna. Kalimat yang mana? Inilah jenis buku yang membuat anak tertawa dan orang tua terdiam sejenak. Wah, kena banget itu. Karena orang tua, saat bacain kalimat tentang Peter yang lupa, mereka nggak cuma baca cerita, mereka sedang baca cerminan dari ketakutan mereka sendiri. Dilupakan. Atau kehilangan memori berharga. Iya, dan karena level kedalamannya bisa dinikmati secara berbeda-beda, penting banget ya milih versi buku yang pas untuk usia anak. Nah, itu dia. Di TBM Rumah Idea, kita sengaja menyediakan beberapa versi Peter Pan kan karena alasan ini. Betul, ada yang versi board book yang ringkas banget, ilustrasinya besar. Untuk pembaca pemula yang baru kenalan sama ceritanya. Terus ada versi buku cerita bergambar yang narasinya lebih kaya. Sampai versi novel terjemahan yang lebih utuh. Untuk pembaca yang sudah lebih mahir dan siap menyelami makna-maknanya yang lebih dalam. Betul sekali. Setiap versi itu seperti pintu yang berbeda untuk masuk ke Neverland. Karena yang terpenting adalah memulai perjalanannya dan memastikan pintunya sesuai dengan tinggi badan si petualang. Setuju. Pengalaman itu sungguh magis sekaligus menusuk ya. Baca ulang buku masa kecil dan menemukan makna baru di dalamnya. Sangat. Dan semua ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang fungsi imajinasi itu sendiri. Terutama di dunia kita yang serba cepat ini. Dunia yang penuh target, notifikasi, dan layar yang nyala terus. Kadang rasanya ruang untuk berimajinasi itu makin sempit. Dan Peter Pan hadir sebagai pengingat yang kuat. Bahwa imajinasi itu bukan untuk lari dari kenyataan. Tapi sebagai cara untuk bertahan di dalamnya. Tunggu, bertahan di dalamnya bukan lari darinya. Itu beda tipis, tapi penting. Maksudnya gimana? Gini, lari dari kenyataan itu eskapisme murni. Kita ninggalin masalah. Tapi bertahan di dalam kenyataan pakai imajinasi itu resiliensi. Kreativitas. Betul. Bagi seorang anak, imajinasi itu kayak pusat kebugaran untuk otak dan hati. Aku suka analogi itu. Saat mereka main pura-pura jadi pahlawan super, mereka lagi melatih keberanian. Saat mereka coba memahami perasaan karakter di buku, mereka melatih empati. Saat mereka mikirin 1001 cara agar Peter bisa ngalahin Hook, mereka melatih problem solving. Tepat. Imajinasi adalah alat untuk mengolah dunia yang terasa besar dan rumit menjadi sesuatu yang bisa mereka pahami dan taklukkan. Dan disinilah peran kita sebagai orang tua atau sebagai kakak dan sahabat menjadi sangat krusial. Sangat. Analisis ini menekankan bahwa membacakan cerita untuk anak adalah salah satu cara paling efektif untuk hadir sepenuhnya. Benar. Bukan hadir sambil lirik ponsel, bukan hadir sambil mikirin email pekerjaan. Tapi benar-benar masuk ke dalam momen itu bersama mereka. Tepat. Karena terkadang yang paling dibutuhkan anak dari kita itu bukan jawaban atau nasihat. Bukan solusi. Bukan. Mereka tidak selalu butuh kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Kadang mereka cuma butuh satu hal. Apa itu? Seseorang yang mau masuk ke dunia ceritanya bersama-sama. Seseorang yang mau pura-pura jadi buaya yang lapar atau jadi salah satu dari The Lost Boys. Itu adalah bentuk validasi dan koneksi yang paling murni. Ini tentang kehadiran bukan nasihat. Aku suka banget gagasan itu. Jadi pada akhirnya, tujuan utama kita membacakan Peter Pan untuk anak-anak kita, menurut argumen tulisan ini, Iya. bukanlah untuk membuat mereka menolak menjadi dewasa seperti Peter. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya ya. Tujuannya adalah untuk menemani mereka memahami bahwa tumbuh adalah sebuah proses yang wajar, yang memang penuh dengan pertanyaan dan terkadang ketakutan. Tapi proses itu boleh dan bahkan harus dijalani dengan membawa serta imajinasi. Kita tidak harus membuang imajinasi untuk menjadi dewasa. Kita justru membutuhkannya untuk menjadi orang dewasa yang utuh, yang empatik, dan yang resilient. Sebuah ajakan yang indah. Kalau aku boleh pinjam kutipan puitis dari tulisan yang kita bedah, ajakannya kira-kira begini. Silakan. Mari membuka kembali pintu menuju Neverland, bukan untuk tinggal selamanya, tetapi untuk pulang dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih lapang. Cantik sekali. Oke, jadi setelah kita kupas tuntas semua ini, mari kita coba rangkum beberapa aha momen dari pembahasan kita hari ini. Boleh. Pertama, Neverland bukanlah tempat melainkan peta psikologis di dalam diri kita semua. Sebuah lanskap emosi transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Kedua, Peter Pan bukanlah tokoh teladan yang sempurna, melainkan sebuah peringatan yang lembut. Ia adalah gambaran tentang apa yang bisa terjadi jika kebebasan tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan koneksi. Sebuah potret kebebasan yang ternyata sangat kesepian. Tepat. Dan yang ketiga,
mungkin yang paling mengubah cara pandang kita. Apa tuh? Peter Pan pada dasarnya adalah cerita untuk orang dewasa yang menyamar sebagai dongeng anak. Ia ditulis dengan 2 lapisan. Satu, untuk membuat anak-anak tertawa dan berpetualang. Dan satu lagi untuk membuat orang dewasa terdiam dan merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri. Di bagian akhir, penulis analisis ini menutup dengan satu kalimat yang sangat menghantui sekaligus indah. Kalimatnya berbunyi, Peter Pan menunggu dibaca. Dan mungkin, diam-diam, ia juga sedang menunggu kita. Dalam sekali. Kalimat ini membawa kita ke sebuah pikiran penutup yang ingin aku tinggalkan untuk keluarga dan sahabat Aidea. Silahkan. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba deh renungkan sejenak. Jika Peter Pan adalah bagian dari diri kita semua yang enggan tumbuh dewasa, bagian dari diri kita yang merindukan kebebasan tanpa beban, yang rindu bermain tanpa akhir, pertanyaannya adalah, bagian mana dari diri Anda yang mungkin saat ini masih tinggal di Neverland? Dan jika Anda bisa bertanya padanya, apa yang paling ia rindukan dari rumah?